Hai Sobat Cerita, ketemu lagi dengan saya Dr. Silvi di tips isoman yang ke-6. Kalau kemarin kita membahas bagaimana nih kalau isoman di rumah karena rumah sakit full dan juga IGD buka tutup, kita bisa telemedicine, kemudian kita mengatasi gejala-gejala di rumah. Nah, banyak sekali nih pasien-pasien yang berkonsultasi dan bertanya kepada kami tentang anosmia. Anosmia ini sesuatu yang sangat meresahkan. Ya, karena kita biasanya bisa mencium nih dan dengan aroma itu kita jadi terbangkitkan appetite atau keinginan makan atau nafsu makannya. Ini mencium aja susah gitu ya. Nah, kita akan bahas bagaimana caranya mengatasi anosmia dan segera pulih kembali. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya, sebenarnya anosmia itu terjadi karena apa? Tapi sebelumnya, yuk subscribe dulu, like, comment, share, dan nyalakan bel notifikasinya supaya kamu ngerti bahwa saya sharing tips yang lain lagi. Nah, anosmia ini kenapa nih ya Sobat Cerita? Banyak peneliti dan terutama juga peneliti di Harvard Medical School itu meneliti bahwa anosmia terjadi karena ada invasi atau paparan dan infeksi dari SARS-CoV-2 itu sendiri. Dan berita bagusnya, dia tidak merusak dari bulbus atau dari neuron olfaktoriusnya atau saraf pembau, tetapi merusak jaringan pendukung atau epitel supportnya. Nah, kenapa ini berita bagus? Karena ini menjadi lebih mudah dipulihkan. Karena nih ya Sobat Cerita, kalau yang rusak itu sel sarafnya, aduh, kita sedih banget karena peluang sembuhnya itu lebih kecil dibandingkan yang rusak adalah sel-sel epitel pendukungnya. Nah, kemudian berapa lama sih anosmia itu bisa terjadi? Kalau sesuai dengan regenerasi sel kita, jika sel itu rusak dan itu adalah sel-sel di permukaan, itu akan bisa pulih kembali paling cepat 6-7 hari. Asal itu ditreatment dengan baik ya, dan sistem kekebalan tubuh juga baik. Tetapi jika memanjang itu bisa sampai berbulan-bulan. Bahkan dalam penelitian dari Harvard Medical School itu ada yang sampai 5 bulan. Aduh, sedih banget ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita dan Sobat Cerita semuanya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, bagaimana caranya kita bisa pulih. Yang pertama nih, kita harus notice dan konsultasi ke dokter. Karena dokter akan memberikan obat-obatan yang membantu untuk anti-inflamasi atau anti peradangan. Ya, baik itu yang sifatnya steroidal maupun non-steroid. Misalnya kalau yang steroid, metilprednisolon, triamcinolon atau dexamethasone, itu terserah dari dokter yang memberikan saran. Dan juga obat-obat yang membantu untuk dekongestan atau membuat peradangan atau sumbatan di area hidung ini menjadi lebih lega. Itu adalah 2 obat dasar yang biasanya diberikan oleh dokter. Selanjutnya, vitamin-vitamin yang disarankan itu juga sangat oke untuk mempercepat regenerasi sel ya. Misalnya nih, vitamin C 500 mg sekali sehari, kemudian sekali atau 2 kali tergantung dokter Anda. Kemudian vitamin D3 5000 international unit ya. Kemudian zinc itu juga akan membantu mempercepat epitelisasi atau sembuhnya kembali. Ya, yang pertama berarti berkonsultasi kepada dokter Anda dan mendapatkan bantuan obat dasar maupun vitamin. Yang kedua adalah bersih-bersih area hidung atau juga melembabkan area hidung. Biasanya nih anosmia disertai juga dengan demam. Nah, demam ini akan membuat suhu tubuhnya naik. Suhu tubuh yang naik akan membuat area di sini kering. Nah, kekeringan itu yang akan membuat peradangan menjadi lebih banyak. Untuk mencuci hidung sudah pada video yang sebelumnya, tetapi kalau misalnya nih Sobat Sehat masih lemes banget nggak bisa mencuci hidung atau kok ya salah-salah kesela, sebenarnya ada juga spray nasal yang bisa dibeli di apotek itu dengan cara menspraykan seperti ini ya, dengan ditampung tisu sebelumnya, masukkan lalu semprotkan. Geli. 3 atau 5 kali ya. Sebelum ke lubang hidung yang satunya ini dibersihkan ya. Ini karena
Syukurlah saya kemarin tes dan negatif, jadi saya mencontohkan saja. Ya. Agak meler. Sebentar saya cari tisu ya. Itu, jadi yang kedua adalah membuat area hidung menjadi bersih dan juga menjadi lembab. Ya, itu. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga ini yang kadang orang sangat bersemangat ya, jadi malah justru merusak. Ya, yaitu dengan memberikan uap air panas yang berlebihan. No, God! No, God, please, no! 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 Hati-hati kalau ada video yang mensugesti bahwa uap air panas ini bisa mematikan virus. Tolong jangan. Karena begini ya, kita tadi sudah tahu bahwa virus ini merusak epitel yang menyokong dari saraf pembau atau nervus olfactorius itu. Nah, karena di situ ada peradangan, Anda bisa bayangkan di situ sel-selnya rusak gitu. Nah, sel-sel yang rusak itu kalau misalnya disiksa nih ya, disiksa dengan uap air panas yang berlebihan, suhunya itu tinggi di atas 60 derajat, itu malah akan membuat perbaikan sel di situ menjadi lambat. Ya, jadi kalau misalnya mau membuat hidung menjadi lebih nyaman dengan diberi bau-bauan dari uap, itu silahkan lakukan dengan suhu yang rendah. Dalam artian bukan suhu yang rendah banget, tapi ya 50 sudah cukup ya untuk membau. Kemudian kita akan merangsang atau menstimulasi dari sel-sel penciuman kita. Ini adalah yang ketiga, kita menstimulasi atau membuat saraf dari saraf penciuman kita itu tetap bisa mengingat bau ya. Jadi ini menstimulasi tanpa menyiksa. Caranya sehari 3 kali minimal ya, sediakan waktu untuk mengajari hidung kita untuk merasakan bau kembali. Pilih dari bahan-bahan alami, misalnya lemon ya. Selama 20 detik. Lemon dibau ya. Kalau sudah dibau nanti dibuang. Jangan diperes terus diminum. Ya, lemon bisa. Kemudian selain lemon bisa juga menggunakan jahe. Ya, dipotek. Dibau-bau jahenya. Nah, kalau jahe setelah dipakai untuk latihan membau, bisa dibakar terus dibuat untuk minum. Ini enak banget. Nah, yang berikutnya ini juga banyak dibahas nih, yaitu bawang putih. Bawang putih ini dia mempunyai bau yang khas dan juga dia mempunyai kadar alisin yang bagus. Nanti pada vlog yang berikutnya kita akan membahas beberapa bahan herbal yang bisa dipakai untuk meningkatkan sistem imun ya. Nah, dipotek sedikit, dibau-bau. Aduh, kalau nggak suka bau bawang ya silahkan cari yang lain. Kemudian bisa juga dengan tea bag. Sediakan tea bag. Hati-hati jangan lada ya, tea bag aja. Atau kopi, bubuk kopi, tapi hati-hati bubuk kopi juga kalau terhirup malah bikin kotor dan juga malah jadi nggak efektif gitu. Jadi tea bag paling aman. Nah, kemudian ya banyak yang tanya juga kalau misalnya bau-bauan lain boleh nggak? Misalnya nih ada minyak. Boleh juga ya, minyak aroma-aroma minimal 4 macam ya. Ini saya nggak di-endorse dan tidak mengendorse. Apapun minyak-minyak aroma. Dan usahakan minyaknya bukan yang memberikan uap. Memberikan uap, karena kita bisa bayangkan kalau memberikan uap berarti dia ada zat kimia yang juga ikut terbawa ya. Bau-bau mint boleh ya, misalnya seperti itu. Lakukan secara rutin sehari paling tidak 3 kali, dan sebelum belajar membau itu dilembabkan dulu atau dicuci dulu, baru kemudian belajar membau. Itu adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat nih, banyak minum air putih
ya. Air putih bisa juga diberikan rasa lain ya, misalnya lemon begitu, atau diberikan jahe ya, boleh juga. Tetapi paling tidak seperti yang sudah ada di video saya yang sebelumnya, 30 cc per kilogram berat badan per hari, dan itu rutin diminum setiap 1 atau 2 jam sekali. Kalau nggak bisa segini, ini isinya 1 liter lebih ya. Ya 500 cc atau 200 cc itu boleh ya, sedikit-sedikit tapi sering. Karena dengan adanya asupan air yang banyak, maka tubuh kita juga akan punya banyak pasokan untuk bisa memproduksi lendir-lendir baik yang bisa membuat saluran nafas kita dan juga saluran pencernaan kita menjadi lebih terlindungi. Yang kelima nih, perhatikan asupan harian. Kalau misalnya tadi anosmia, hanya anosmia saja, maka ya oke lah. Tapi kalau misalnya anosmia disertai dengan hipogeusia atau ageusia, tidak bisa merasakan, nah di sini juga akan membuat nafsu makan turun. Apalagi virus sendiri juga membuat nafsu makannya turun banget gitu ya. Nah, di sini asupan harus diperhatikan, baik itu teksturnya, pilih tekstur yang lembut, yang lunak gitu, maupun juga suhu dan rasa. Jangan mengkonsumsi yang terlalu manis, terlalu asin, hanya untuk mengejar supaya lidah merasakan. Tolong jangan ya, justru malah kita tidak membuat sel-sel yang baru radang ini semakin stres. Kalau bisa konsumsi minuman atau makanan dalam suhu yang hangat-hangat kuku, itu sekitar 30-40 derajat, dan juga untuk rasa juga jangan yang terlalu tajam ya. Kurangi asupan gula, itu amat sangat baik supaya tidak memperberat kerja sel-sel yang meradang. Dan yang berikutnya adalah asup probiotik. Nah, probiotik ini adalah bakteri baik, dan bakteri baik ini akan membuat ketahanan di mukosa usus itu menjadi baik. Nah, ketahanan di mukosa usus juga akan berpengaruh pada ketahanan di mukosa atau saluran lendir hidung. その菌はこの体のために働いてくれる善玉菌だ。善玉菌、腸内に存在する細菌のうち人体の健康に有益な働きをする菌の俗称、乳酸菌やビフィズス菌などが有名。乳酸菌の一部には胃酸に強くピロリ菌の活性を抑える性質を持つものもいる。Nah, itu ya Sobat Cerita, bagaimana cara menjaga dan memulihkan anosmia serta hipogeusia atau ageusia karena COVID. Segera sembuh, dan yang terutama adalah jangan memaksa tubuh. Justru pahami tubuh kita, berilah dia waktu, dan jangan membombardir dengan zat-zat kimia ataupun segala sesuatu yang disarankan hanya supaya gejala ini hilang. Tetapi kita beri support supaya sel-sel beregenerasi dengan lebih baik. Demikian, lekas sembuh dan jadikan Anda mata rantai terakhir dari penularan COVID-19. Salam cerita.